Oke, direkam ya. Oke. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kakak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walafiat, dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, terkait pada materi kita malam hari ini, yaitu tentang merefleksikan. Nah, sebentar. Tatap maya yang kelima. Tatap maya 3, kuatkan pemahaman, itu refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Bentar, saya share screen. Baik, untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam mengikuti berbagai aktivitas dalam pengembangan diri kita selaku guru PJOK. Nah, untuk itu saya minta kepada salah satu di antara kakak-kakak yang bisa memimpin ataupun memandu doa di awal pembuka kita ini. Kepada kakak-kakak dipersilakan. Kira-kira Kak Sadam selaku ketua silakan untuk menunjuk salah satu kawan kakak-kakak yang ada di dalam ini. Pak Jumari, Kak. Oke, Kak Jumari. Silakan Kak Jumari untuk memimpin doa pembuka kita. Belum masuk Kak Jumari? Solat mungkin? Atau kakak-kakak yang lain? Kak Romadoni, Roma. Kak. Oh, Kak Jumari bersuara. Yuk, silakan kakak-kakak untuk memandu doa. Pak Habib. Yuk, Habib, boleh. Sultan tak pandai juga nak apanya kan. Banyak di sini ustaz-ustaz ni nampaknya menghargai teman-teman. Mudah-mudahan kegiatan di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita membaca ulum kitab berniat khususan Nabi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kegiatan di malam pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu dan pengetahuan untuk generasi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Amin. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Habib yang sudah memimpin doa pada sesi malam hari ini. Mudah-mudahan dapat berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan pada kesepakatan bersama di sini sampaikan itu tetap menyala kamera, on kamera jika memang tidak ada kendala,
Silakan kakak-kakak untuk menyalakan kamera. Mungkin jika ada mungkin harus urgent tidak menyalakan kamera, dikondisikan saja. Kemudian mematikan mikrofon ketika kakak-kakak yang lain sedang berbicara. Kemudian yang selanjutnya hadir seutuhnya, artinya kita betul-betul memanfaatkan waktu kita pada malam hari ini dengan semaksimal mungkin. Kemudian menghargai waktu bersama, mari kita sama-sama kita manfaatkan waktu kita bersama dalam membawa perubahan guru PJOK yang lebih baik ke depannya. Nah, yang selanjutnya itu maksimalkan fitur chat. Jika memang kakak-kakak ada kendala, mungkin ada kegiatan ataupun yang lain sebagainya di jalan, boleh memaksimalkan fitur chat untuk memberikan tanggapan ataupun mau bertanya, silakan. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya, ini sudah biasa kita lakukan. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar jika memang situasi kondisi yang tidak mungkin ada petir ataupun hujan segala hal yang mengakibatkan gangguan jaringan, itu adalah hal yang wajar. Silakan kakak-kakak mengkondisikan jika memang bisa untuk masuk kembali, silakan masuk kembali. Jika memang ada gangguan yang lain yang tidak bisa untuk masuk, silakan informasikan saja. Mungkin itu untuk kesepakatan kita bersama. Baik, untuk kakak-kakak, bagaimana menurut kakak-kakak? Sepakat? Sepakat. Sepakat. Sih. Oke, kita jempol dulu sama-sama. Izin. Oke, Kak Kustania. Oke, Kak Kustania dalam keadaan yang kurang sehat atau belum fit. Kita doakan mudah-mudahan Kak Kustania cepat sehat dan bisa beraktivitas kembali. Bentar, Kak. Baik, selanjutnya kita lanjut ke slide yang ketiga. Nah, tujuan dari sesi ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Nah, di sini kakak-kakak sudah membuka, ya mungkin ada yang sudah membuka LMS, mungkin nanti bisa kita memberikan ataupun memberikan saran ataupun tanggapan terkait apa yang sudah kita lakukan di LMS, kemudian kita aplikasikan kepada peserta didik tentunya. Kemudian capaian akhir dari pelatihan ini intinya guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Artinya kita di sini selain kita belajar bersama, kemudian kita bisa memberikan hal yang baik terhadap peserta didik, tentunya dari proses pembelajaran yang biasanya kita menggunakan pembelajaran komando. Nah, kita berubah secara perlahan menjadi reflektif. Nah, di sini reflektif dalam arti kata kita bisa berkolaborasi, kita bisa memahami keadaan peserta didik, kemudian kita bisa memberikan pengalaman yang berharga terhadap peserta didik sehingga anak-anak kita tumbuh seutuhnya di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu gambarannya. Kira-kira jelas ya, Kak? Oke. Sangat jelas. Tujuan yang harus kita capai setelah kita menyelesaikan modul refleksi dan untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan kepada murid. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, di sini kakak-kakak bisa kita manfaatkan model dalam kita mengimplementasikan ataupun menulis refleksi dengan model ada segitiga, ada 4F, dan lain sebagainya. Bisa kita buka di LMS. Kemudian keberpihakan kita dalam
memberikan ataupun memfasilitasi pembelajaran PJOK kepada peserta didik, tentunya kita berikan hal-hal yang menarik, kemudian yang kreatif, sehingga peserta didik itu mampu mencapai pemahaman yang bermakna intinya. Jadi kita di sini selain kita belajar bersama, kita di sini adalah pembelajar untuk bagaimana peserta didik kita nanti benar-benar menjadi peserta didik yang menjadi harapan bangsa lah intinya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah bagaimana peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, kira-kira menurut kakak-kakak yang sudah kakak gambarkan ataupun kakak tulis di LMS dan kakak aplikasikan pada tempat tugas kakak masing-masing, bagaimana menurut gambaran kakak-kakak terkait apa yang sudah kakak tulis? Silakan kakak-kakak bisa menganalisisnya. Nah, di sini analisis tulisan refleksi, apa yang disampaikan tadi, berbagi hasil analisis. Oke. Baik kakak, untuk hari ini, untuk yang selanjutnya, boleh kita memberikan sedikit gambaran apa yang sudah kakak-kakak tulis di LMS terkait refleksi yang sudah dibuat. Nah, mungkin kakak-kakak bisa bercerita, berbagi pengalaman di dalam GMAT ini. Mudah-mudahan yang kakak ceritakan itu bermanfaat bagi kakak-kakak yang lainnya, sehingga kita bisa berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi guru PJOK yang lebih baik ke depannya. Kemudian kita bisa memfasilitasi peserta didik dalam memberikan pembelajaran PJOK. Nah, mungkin kakak-kakak yang lain boleh memberikan tanggapan ataupun masukan dan saran, boleh menggunakan fitur chat apa yang sudah kakak-kakak lakukan di tempat tugas kakak-kakak masing-masing. Yang mungkin kakak-kakak yang lain belum ada menulis di LMS, yang baru bergabung, silakan mungkin berbagi cerita ataupun berbagi pengalaman. Nah, sejauh mana kakak-kakak dalam memberikan pembelajaran terhadap peserta didik yang mungkin bisa berkolaboratif, berkreasi dalam mengembangkan pendidikan yang ada di sekolah tempat tugas kakak. Mungkin ada gambaran ataupun masukan, silakan kakak-kakak raise hand, ataupun kita memanfaatkan fitur chat, silakan. Oke, Kak Abdul Habib. Oke, silakan Kak. Ya, Kak Abdul Habib, silakan. Masih mute suaranya, Kak. Mic-nya. Oke, maaf, Oke. mic-nya Kak. Ya, Modul berapa, Kak? apa, Kak? Untuk modul berapa? Untuk modul berapa? Modul 1 sampai modul 1.3. 1.1 sampai dengan 1.3. Modul berapa? Untuk refleksi ini modul berapa? Modul 1.3. 1.3. Nah, terkait refleksi ini, kakak-kakak kan sudah menulis di LMS, yang bagian sudah menulis dari modul 1.1 sampai dengan 1.3. Silakan kakak-kakak mungkin bisa bercerita ataupun berbagi pengalaman yang mungkin kakak-kakak bisa mengaplikasikan di tempat tugas kakak-kakak apa yang sudah kakak-kakak lakukan di LMS ini dan bisa berkreasi di tempat tugasnya. Silakan kakak-kakak bercerita ataupun berbagi pengalaman ataupun menganalisis dari apa yang sudah kakak-kakak lakukan di dalam LMS. Gimana Kak? Di sekolah kita umpamanya ada anak, misalnya tentu setiap anak itu berbeda. Betul. Ya. Ya, betul. Perilaku baik itu sosial, ekonomi, kesenjangan
sosial ataupun adat budaya mereka. Ini kita selaku guru PJOK ini bagaimana untuk pendekatannya, nak? Pendekatan pada peserta didik. Oke. Nah, itu sementara, Pak. Baik, Kak. Mungkin kakak-kakak yang lain bisa untuk membantu menjawab terlebih dahulu dari apa yang disampaikan oleh Kak Abdul Habib. Oke, selamat bergabung Kak Junaidi. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Mungkin Kak Sadam ataupun Kak Abdurrahman, Kak Romadoni, silakan untuk berbagi pengalaman terkait apa yang sudah terjadi ataupun yang mungkin dialami oleh Kak Abdul Habib. Di sini kita bisa memberikan masukan ataupun saran. Nanti kita bisa berdiskusi di sini. Bisa ulangi Kak, barusan agak putus-putus. Oke, baik. Pertanyaannya di sekolah kita. Di sekolah kita kan tentu di antara peserta didik ya berbeda, baik itu ekonomi, budaya, dan fisiknya, ya fisik peserta didik itu. Terus kita selaku guru PJOK supaya terpenuhi minat dan bakat peserta didik itu bagaimana kita mengatasinya? Baik, Kak. Oke, mungkin Kak Abdurrahman, silakan. Kak Sadam, oke silakan Kak Sadam. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menanggapi dari pertanyaan Pak Habib tadi. Kak Habib, kalau memang nanti terdapat kesalahan ataupun kekeliruan, mohon diluruskan Kak Fasil dan umumnya untuk kakak-kakak semuanya. Pak Habib tadi menanyakan masalah mengenai perbedaan antara kultural kehidupan dalam peserta didik. Kalau menurut saya itu kita menggunakan model refleksi ataupun referensi yang berkaitan dengan student learning SCL yang kemarin itu, yang kepanjangannya adalah apa Kak Fasil? Student Center Learning. Student Center Berpusat Learning. pada peserta didik. Ya, Student Center Learning karena di situ Student Center Learning mengajarkan kita untuk berpusat kepada peserta didik sehingga nanti di situ kita bisa mengkelompokkan dari sesuai kemampuan, minat, bakat dari peserta didik tersebut. Termasuk di dalam membedakan budaya, adat, dan lain sebagainya. Mungkin dari saya itu saja Kak Fasil. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Sadam, terima kasih atas tanggapan dan sarannya. Kemudian kakak yang lain boleh menanggapi. Oke, Kak Abdurrahman, silakan Kak Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memberikan sedikit tanggapan terhadap pertanyaan dari Pak Habib. Apabila di sekolah kita mungkin banyak terdapat perbedaan dari segi agama, status dan lain-lain. Kalau menurut saya itu sebagai guru PJOK, itu kita yang pertama harus menekankan kepada para siswa ya untuk tidak membeda-bedakan itu baik dari ras, agama, suku dan lain-lain. Ya, artinya kalau kita sudah di sekolah itu, kita sudah itu sama statusnya. Kita sebagai guru setiap hari harus memberikan penguatan agar tidak
membeda-bedakan. Kalau sudah ada yang membeda-bedakan dari siswa maupun guru, itu sudah termasuk dalam bully, ya. Itu mungkin kita membuat untuk menghilangkan sifat itu, mungkin kita membuat program di setiap hari apa gitu. Kita harus selalu memberikan penguatan bahwa kita ini berbeda-beda, tapi kita satu jua berdasarkan semboyan kita, ya. Itu tugas guru harus menguatkan siswa agar tidak membeda-bedakan. Terus betul kata Kak Sadam tadi, untuk pembelajaran bisa ditentukan berdasarkan kemampuan ataupun minat anak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu saja, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman, terima kasih atas tanggapan dan masukan. Mungkin kakak-kakak yang lain, ini menarik sekali terkait pertanyaan yang dilontarkan oleh Kak Habib. Ini bisa kita diskusikan bersama, mungkin di tempat tugas kita masing-masing menjumpai hal yang seperti ini. Nah, ini perlu ada kesepahaman kita bersama dalam memberikan wejangan ataupun memberikan masukan terhadap studi tersebut. Nah, mungkin kakak-kakak yang lain boleh membantu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Habib, penguatan dari Kak Sadam dan Kak Abdurrahman. Silakan kakak yang lain. Ada kakak? Baik, untuk mungkin Kak Junaidi boleh menanggapi atau bagus? Oke, baiklah. Baik, untuk apa yang disampaikan oleh Kak Sadam dan Kak Abdurrahman terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Abdul Habib, benar apa yang disampaikan. Nah, kita terlebih dahulu masalah kesenjangan sosial ini memang ini sangat memperhatikan bagi kita selaku guru PJOK. Disitulah peran kita selaku guru PJOK dalam membuat ataupun memberikan masukan dan saran terkait hal itu. Nah, kemudian dalam menentukan minat dan bakat peserta didik, tentunya kita di awal pembelajaran kita harus menggunakan asesmen. Asesmen apa itu? Kita bisa memetakan bagaimana kesiapan peserta didik dalam belajar. Nah, di situ ada yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran PJOK tersebut, sehingga anak-anak kita bisa memahami dan bisa mengerti apa yang disampaikan, dan kita juga bisa memahami minat anak ini di mana. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Oh, anak ini minatnya belajar itu aktif, praktek. Kemudian anak ini minatnya belajar menonton, dan anak ini minatnya belajar sambil bermain. Nah, ini yang harus kita petakan di awal. Nah, anak ini yang kita kolaborasikan agar minatnya anak-anak kita itu memang tercapai sesuai dengan harapan yang diinginkannya. Terkadang kita sendiri memang kita sama-sama lah dalam menyelesaikan pembelajaran PJOK ini, tentunya ada kendala di lapangan. Apa yang disampaikan tidak semudah dengan apa yang kita praktekkan di lapangan. Nah, hal itu kita lakukan refleksi terkait persoalan tersebut. Nah, inilah menjadi pengalaman bagi kita. Nah, kita lakukan asesmen di awal. Ada kesiapan belajarnya seperti apa, anak ini kita tanya dulu, melakukan pendekatan terhadap anak-anak kita. Mungkin di rumahnya mungkin ada permasalahan, mungkin kalau di tingkat SD ya itu sangat emosional, anak itu memang sangat labil sekali. Nah, kemudian itu yang harus kita lakukan pendekatan. Terkadang hal ini kadang terlupakan bagi kita. Nah, inilah yang harus kita pahami dan kita lakukan bersama dalam memfasilitasi pembelajaran PJOK. Nah, kita sekarang dalam melakukan pembelajaran PJOK itu kita hendaknya memang tidak lagi kita demonstrasi, kita menyampaikan ini begini, tapi kita menemukan bagaimana anak-anak itu bisa berpikir, bisa kita timbulkan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak tersebut. Contoh di dalam melakukan gerak
aktivitas gerak. Nah, kira-kira kita sampaikan dengan anak. Nah ini bagaimana nak? Menurut Anda ini bagaimana agar kita ini bisa berpindah ke sini? Biarlah dia yang akan menjawab. Kemudian baru kita memberikan sebuah penguatan. Mungkin kira-kira seperti itu, Kak Habib, terkait dari apa yang menjadi persoalan pertanyaan yang diberikan oleh Kak Habib. Bagaimana menurut Kak Habib? Terima kasih kepada kakak-kakak yang telah memberi jawaban. Rasanya cukup bagi saya untuk memahami langkah-langkah cara mengatasi kebutuhan anak yang berbeda-beda. Terima kasih Pak. Oke, pas. Baik. Mungkin kakak-kakak yang lain boleh menambahkan ataupun ada persoalan yang harus diselesaikan, silakan. Terkait pengalaman belajar kakak-kakak di tempat tugas masing-masing. Di sini kita berbagi cerita, berbagi pengalaman, kemudian kita melakukan refleksi bersama. Di sini tidak ada yang namanya pembenaran, oh ini si A ini betul nih, apa ini tidak. Tapi kita sama-sama dalam melakukan perubahan, melakukan refleksi. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya dan apa yang harus kita perbaiki untuk kedepannya. Mungkin kira-kira seperti itu kakak-kakak. Baik, kalau pas kita next untuk berikutnya. Nah, di sini, nah ini ada pertanyaan. Pertanyaan analisis, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3. Nah, kapan biasanya saya menulis refleksi ini? Nah, mungkin ini kakak-kakak bisa kita gunakan Jamboard nanti terkait ini, ataupun kita manfaatkan fitur chat terkait pertanyaan ini. Silakan kakak-kakak, kita nanti dikasih waktu 15 menit dalam mengerjakan pertanyaan ini. Boleh kita manfaatkan fitur chat. Oke. Sebentar saya buat link Jamboard dulu. Oke, silakan kakak-kakak bisa menganalisis ataupun menulis di Jamboard. Jadi untuk di Jamboard itu ada 15 menit nanti kerjaan. Silakan kita manfaatkan waktu 15 menit. Bisa diakses kakak-kakak? Bisa. Oke kak. Kak Mirnawati, ada kak? Kak Junaidi, Kak Mirnawati, Kak Zohra. Silakan kakak-kakak yang lain.
menganalisis ya Kak terkait pertanyaan yang ada di LMS. Nanti kita ceritakan apa yang sudah kakak-kakak lakukan, kemudian bagaimana tindak lanjut yang harus kita lakukan dalam memberikan pemahaman bermakna kepada peserta didik ke depannya. Agar PJOK benar-benar menjadi yang terdepan, itu yang kita harapkan. Tidak lagi PJOK ini dianggap dipandang sebelah mata dari mapel-mapel yang lain. Kak, itu Jambot itu yang lama, Kak. Yang lama ya? Iya, Kak. Masih ada Oh, yang sorry. kemarin, refleksi yang kemarin. Oke, bentar. Astagfirullahaladzim. Bekas Adam. Di mana nulisnya, Kak? Bentar. Saya kasih. Bentar ya. Oke. Ya, di login. Selesai. Ya. Yuk, yang ini coba Kak. Nanti silakan kakak menulis di sticky note. Nah, silakanlah variasi mau warna apa, kuning, hijau, biru. Ya, silakan kakak yang lain. Kita tak lama di sini untuk mengingat waktu kita hanya 1 JP. Ini jembotnya memang macam gini Kak ya?
Ya Kak? Jemboknya tuh emang macam gini ya. Coba saya screenshot kirim ke grup diseminisasi ya. Ya. Coba kakak cek. Emang macam gitu atau macam mana? Apa tuh seperti meminta akses, Anda memerlukan akses. Akses ya? Pesan opsional. Apa ini? Tengok di grup tuh. Saya screenshot kak. Akses. Bentar. Pakai fitur chat aja lah Kak saya ya. Ya boleh. Ya apa nih gangguan tadi? Dah saya editor nih. Boleh nih. Woi, balik lagi dia. Gangguan nampaknya, terjadi masalah. Manfaatkan saja fitur chat Kak. Ini ada gangguan nih, terjadi masalah. Memang sinyal gangguan dari sana nih. Bisa masuk. Tak bisa masuk Kak, lagi gangguan itu. Udah berulang kali dikirim juga nggak bisa. Dirubah balik lagi dia. Terjadi masalah. Oke.
Ya, apa yang disampaikan oleh Kak Sadam memang benar. Kemudian kita selaku guru PJOK tentunya ada gerakan-gerakan yang hal positif terkait perkembangan pembelajaran yang lebih baik. Nah, kemudian kita mengarah kepada SCL tadi, kembali SCL, model pembelajaran SCL, Student Center Learning itu kita aktif memungkinkan peserta didik dapat terlibat aktif oleh adanya proses belajar yang menarik dan bermakna. Nah, inilah yang harus kita refleksikan dalam pengembangan PJOK yang lebih baik. Nah, kemudian kakak-kakak memahami dan mengalami apa yang sudah kakak-kakak lakukan di sekolah. Apakah memang sudah menunjukkan yang terbaik menurut kakak? Tentu ataupun ada kekurangan yang menjadi hambatan bagi kakak-kakak. Nah, inilah yang harus kakak-kakak refleksikan dan kakak-kakak pikirkan dan kembangkan bagaimana menunjukkan ataupun menumbuhkan pembelajaran yang bermakna pada peserta didik. Nah, kita kaitkan dengan student center learning. Nah, kita harus aktif, kemudian konstruktif, memungkinkan peserta didik menggabungkan ide-ide baru ke dalam pengetahuan yang telah dimilikinya. Sebelum untuk memahami makna ataupun keingintahuan dan keraguan yang selama ini anak-anak didik kita itu yang ada di benaknya. Nah, hal inilah yang harus kita kembangkan, kita temukan ide-ide baru di dalam pengetahuannya. Nah, kemudian kita coba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar peserta didik kita lebih tertarik, lebih menantang. Nah, kemudian timbullah ide-ide bagaimana hal apa yang harus dilakukan oleh peserta didik tersebut. Nah, dia akan muncul sendiri setelah pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kita berikan. Nah, jangan kita langsung oh ini harus seperti ini nak. Kita temukan dulu, kita minta dia untuk berpikir secara kritis, berpikir dalam mengembangkan ide-idenya. Nah, kemudian inilah yang menumbuhkan mental peserta didik, kemudian tumbuh karakter yang lebih baik ke depannya. Nah, tidak lupa juga kita dalam karakteristik pembelajaran center learning itu kolaboratif, kita saling berkolaborasi. Dalam pembelajaran kita adakan mungkin ketua kelompok dan lain sebagainya agar ide-ide dan saran-saran yang ada pada peserta didik kita itu akan tumbuh. Kemudian pengalaman berharga akan didapatinya dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan. Kira-kira mungkin seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu antusias. Nah, memungkinkan peserta didik itu secara aktif. Nah, kita berikan sebuah dorongan, motivasi agar peserta didik itu memang betul-betul aktif. Kemudian dia antusias mengikuti pembelajaran kita. Terkadang kita alami di kelas PJOK ada kalanya peserta didik itu tidak aktif. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita bisa memunculkan ide dan kreativitas sehingga membuat peserta didik kita itu tertarik. Mungkin kira-kira seperti itu Kak. Oke, Kak Abdurrahman, baik. Saya menulis refleksi menggunakan model segitiga. Refleksi dikarenakan selain mudah juga mampu dengan cepat melakukan langkah-langkah selanjutnya. Saya menulis refleksi ketika selesai melakukan suatu kegiatan. Yang saya tulis adalah evaluasi diri dan peserta didik, identifikasi, tantangan serta rintangan. Ya, benar sekali Kakak. Kemudian peran saya itu merasa lega serta meningkatkan kesadaran serta pengalaman untuk menjadi lebih baik. Ya, apa yang disampaikan oleh Kak Abdurrahman, Kak Sadam sudah menunjukkan bahwasanya kita sudah ada melakukan perbaikan. Kakak-kakak sudah mencoba untuk melakukan refleksi terkait pembelajaran yang kakak-kakak lakukan di tempat tugas kakak-kakak masing-masing. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwasanya kita tidak lagi berada pada posisi yang mungkin model pembelajaran yang katakanlah komando. Komando itu artinya kita ingin cepat selesai, kita ingin anak itu senantiasa berada. Memang komando itu akan kita gunakan ketika ada momen-momen dan ada waktu yang harus kita lakukan. Namun demikian, kita jadikanlah seperti kita reflektif dalam pembelajaran. Jadilah guru yang reflektif, artinya guru yang disenangi, guru yang bisa memberikan sebuah rancangan pembelajaran yang menyenangkan pada peserta didik. Sehingga peserta didik kita benar-benar
mendapat pengalaman yang berharga, pengalaman yang bermakna dalam pembelajaran PJOK di saat itu. Nah, inilah yang harus kita kembangkan, kakak. Baik sekali, kakak. Kakak yang lain bagaimana? Atau mengingat waktu kita sudah lewat, kira-kira menurut kakak-kakak yang lain bagaimana apa yang sudah dijawab dan yang dikembangkan oleh Kak Sadam, Kak Abdurrahman? Mungkin bisa kita lakukan mengapa refleksi itu perlu dilakukan menurut kakak-kakak. Ya, silakan Kak Abdurrahman. Sangat penting Kak, refleksi itu untuk memudahkan kita untuk menentukan langkah ke depannya. Jelas ketika kita melakukan suatu kegiatan mungkin kita melihat ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya itu yang kita tentukan ke depannya gimana untuk menghindari kelemahan itu. Itu saja Kak. Baik Kak Abdurrahman, terima kasih untuk pemahaman. Silakan Kak Sadam. Semuanya diisi. Bingung. Apa nih? Oke, pas menurut kakak. Pas Kakak. Baik kakak. Baik, untuk berarti kita pentingnya kita melakukan refleksi agar perbaikan pada pembelajaran PJOK itu benar-benar mendapat hal yang positif, kemudian peserta didik kita mendapat pengalaman yang berharga, sehingga anak-anak kita tumbuh menjadi apa yang menjadi harapan bagi kita, kemudian diterima di tengah-tengah masyarakat. Artinya begini, ketika anak-anak kita itu mempunyai kualitas yang baik, tentunya masyarakat kita akan menerima keadaan tersebut. Nah, kemudian kalau anak-anak kita itu memang bukan tumbuh dengan yang baik dalam arti kata dalam proses pembelajaran, dia tidak mempunyai pengalaman, dia tidak mendapat pembelajaran yang bermakna, sehingga di tengah-tengah masyarakat dia akan sering dibully. Nah, hal itu yang harus kita hindari, dan kita harus senantiasa setiap kali ada masuk pembelajaran PJOK, hendaknya kita harus bisa memberikan pemahaman, kemudian memberikan sebuah pengalaman sehingga ada kesan yang baik yang bisa dibawa kita untuk mungkin kakak-kakak yang lain boleh menambahkan ataupun cukup. Izin bertanya nih Kak, Silakan Kak. terkait masalah rubrik. Rubrik itu Rubrik. jenis penilaian Kak ya? Ya, jenis penilaian. Iyalah. Rubrik itu jenis penilaian. Ada berapa Kak kalau jenis penilaian itu? Lupa ingat saya baca modul. Kalau rubrik itu, rubrik penilaian itu ada kalau yang bisa kita lakukan kan ada kurang, sedang, ada cukup, kemudian baik, sangat baik sekali. Bisa kita mengambil. Itu sering kita lakukan pada di RPP kita, modul ajar kita itu. Kemudian kalau yang di LMS ini kakak-kakak bisa buka di LMS, di situ bisa banyak referensinya. Boleh kita menggunakan itu, boleh kita modifikasikan ketika pada pembelajaran kita. Nah, tergantung bagaimana kita dalam menerapkan pembelajaran kita. Kak Purwono, oke. Selama menulis refleksi, saya terus melakukan evaluasi dan melakukan melakukan introspeksi diri serta terus belajar untuk lebih baik lagi ke depannya. Baik, Kak. Oke, Kakak. Berarti tak harus jawab semua Kak kan? Nah. Lama jawab semua Kakak Sadam. Hah?
pertama kalau jawab semua. Jadi oke, untuk refleksi mungkin tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kegiatan tatap maya yang kelima. Nah, dalam hal ini saya berharap kakak tetap semangat dalam menjalani aktivitas ini, kemudian kita ambil di sisi yang positif dalam pengembangan PJOK yang lebih baik ke depannya. Itu yang menjadi harapan kita. Mungkin di sesi yang terakhir ini kakak yang lain boleh melakukan refleksi. Kalau tidak ada, pas kita nih. Pas, Cukup. Cukup. Oke. Cukup. Oke, kalau cukup kita tutup dulu sampai di sini pertemuan kita. Kemudian di sesi yang terakhir nih saya mintalah kepada kakak untuk meng-on-kan kameranya, kita lakukan sesi foto. Sebelum sesi foto kita tutup dulu dengan doa kakak. Untuk penguatan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya jangan bosan-bosan ketika kita dalam melakukan refleksi setiap pembelajaran kita. Nah, setiap harinya kita harus lakukan refleksi agar pembelajaran PJOK kita itu lebih baik dan lebih menarik. Nah, kita tanyakan pada diri kita apakah pembelajaran ini sudah menarik. Tentunya kita sendiri akan menjawab dan kita sendiri akan melakukan refleksi ini. Mungkin itu kira-kira kata-kata. Oke, tidak terasa sampai di penghujung kegiatan kita. Tadi kegiatan kita dimulai dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa. Silakan untuk kakak-kakak untuk memimpin doa. Tadi Kak Abdul Habib ya. Boleh gantian yang lain? Kak Sadam. Kak Bagus. Kak Bagus. Ya. Dah lah ya Kak, izin saya. tak panjang. Itu dah. Baiklah, sebelum kita mengakhiri Gimet pada hari ini, alangkahnya baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya lah kita semua dapat mengikuti pembelajaran pada malam hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini bisa membuat kita menjadi guru PJOK yang lebih baik. Amin amin ya robbal alamin. Itu saja doa saya Kak. Saya tak bisa doa lain. Terima kasih untuk Kak Abdurrahman. Untuk saya tutup dulu. Saya screen. Ya. Oke. Untuk sesi terakhir, kakak-kakak yang lain boleh on kamera, kita lakukan sesi foto. Kak Mirnawati, Kak Zuhrah, dan kakak yang lain. Ini 1, 2, 3. Bebas. Angka tak boleh 1, 2, 3, 4 tak bisa lah nampak. Iya. Jadi nanti kampanye lah. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk kakak. Samai kita pada malam hari ini, mudah-mudahan dapat berkat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, izin kakak untuk boleh saya tutup dulu rekaman. Mudah-mudahan kakak senantiasa selalu